Jemaat Sugibayi Raja Wali. Puji Tuhan kita boleh berkumpul lagi di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang tak pernah terputus dalam kehidupan kita. Ili berharap semua jemaat juga merasa diberkati dan selalu dalam naungan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mulaikan pujian Kaulah Harapanku. Karena hanyalah Dia Tuhan yang memberikan harapan buat kita.
Bapa. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Engkau ada buat kami Tuhan di setiap langkah hidup kami. Engkau selalu menuntun kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Dalam kesesakan Tuhan, dalam kesukacitaan Tuhan, dalam segala hal Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberi yang terbaik Tuhan buat kami. Engkau tak pernah terlambat Tuhan. Engkau selalu Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan, kami membuka Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, walaupun ibadah ini Tuhan adalah live streaming, tapi Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, di masing-masing rumah jemaat-Mu Tuhan. Engkau melawat kami semuanya Tuhan. Engkau curahkan Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan, melawat setiap hati anak-anak-Mu. Ada mungkin Tuhan yang sedang sakit, Engkau pun akan menyembuhkan. Ada yang mungkin merasakan Tuhan, kekhawatiran, kegelisahan Tuhan. Engkau sendiri yang campur tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali ingat Tuhan, mereka mengandalkan Engkau dalam segala kehidupannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami membuka ibadah ini dalam nama-Mu yang kudus, kami buka dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu merasakan sukacita dalam Tuhan? Amin. Amin. Kita mau angkat pujian Anggur Baru. Karena Roh Kudus tercurah buat kita, bersukacita dalam kehidupan kita.
baru telah tercurah buat kita. Biarlah hidup kita semakin boleh dipakai oleh Tuhan lagi. Dengan penuh sukacita kita boleh membagikan berkat-Nya. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita pasti haus akan firman itu yang boleh menguatkan kita. Kita angkat pujian seperti rusa yang haus.
kami saat ini Tuhan boleh memberikan pujian Tuhan dari hati kami Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan boleh mengharumkan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh lebih lagi Tuhan dipakai oleh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Biarlah boleh Tuhan memberikan kelegaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hati kami yang haus Tuhan akan firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu hai dalam nama-Mu yang kudus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya atas murid-muridnya dari sejak 2000 tahun yang lalu, dan itu saya yakin kita percaya itu berlangsung sampai kepada hari ini. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya ingin berbicara kepada saudara tentang Tuhan memberikan roh yang baru. Kita akan baca ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Nabi Yeskiel pasal 36 ayat 26 dan 27 yang berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Lalu di dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7 dituliskan begini. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara, dalam ayat-ayat yang kita baca ini, kita mendapati bahwa Allah memberikan roh yang baru, kemudian rohnya sendiri diam di dalam batin kita. Saudara, manusia itu merupakan kesatuan dari tubuh, jiwa, dan roh yang masing-masing mempunyai fungsinya sendiri, tapi tidak dapat terpisahkan. Tubuh melalui panca indera membuat kita manusia ini bisa berinteraksi dengan dunia fisik yang ada di sekeliling kita. Tapi tubuh ini tunduk kepada jiwa. Jiwa tempat di mana intelektual kita berada, kepribadian dan emosi kita berada, itu menguasai tubuh. Sehingga apa yang ada di dalam jiwa itu dimanifestasikan di dalam tubuh. Misalnya, apa yang saya pikirkan, logika saya, itu akan dikerjakan oleh tubuh. Eksekutornya adalah tubuh. Kalau saya senang, maka saya tertawa, tubuh yang tertawa. Kalau saya susah, maka saya menangis, air mata bercucuran dari mata saya. Jiwa ini mengendalikan tubuh. Jiwa itulah aku. Dan di dalam Alkitab, kemudian di dalam kitab Perjanjian Baru, kemudian dituliskan juga sebagai kedagingan kita. Kemudian ada roh yang seharusnya menguasai jiwa, yang seharusnya menjadi penguasa tertinggi dalam kehidupan kita. Sebab di dalam roh itu adalah hati nurani yang menyebabkan kita merasakan, tahu sebetulnya apa yang patut, apa yang tidak patut, apa yang benar, apa yang salah. Itu hati nurani kita yang berbicara. Kemudian di dalam roh juga ada kesadaran tentang Allah yang menyebabkan kita merasa butuh untuk mempunyai Allah dan beribadah kepada Allah. Dan di dalam roh ada intuisi, indera keenam, yang menyebabkan kadang-kadang kita mengambil keputusan yang di luar nalar, yang di luar logika. Tapi saudara-saudara, dosa sudah merusak baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Membinasakan tubuh, jiwa, dan roh kita. Tubuh menjadi tua, lemah. Ada yang kemudian sakit atau tidak sakit, tapi pasti mati. Jiwa menjadi rusak, sehingga jiwa ini
menguasai tubuh sedemikian rupa, menjadi penguasa, berusaha menjadi penguasa tertinggi dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita, di mana jiwa ini menyingkirkan peran dari Roh Kudus, jiwa ini mengendalikan sepenuhnya kehidupan kita, sehingga kita tahu sekarang orang hidup berdasarkan logika. Berdasarkan logika. Suara hati, intuisi diabaikan, suara Tuhan diabaikan, karena orang berdasarkan logika. Dan bukan cuma berdasarkan logika, saudara-saudara, berdasarkan kepribadiannya sendiri, personalitinya, dan juga emosinya. Kita mendengar orang bilang, sudah kalau marah luapkan saja supaya kamu lega. Itu hidup menurut emosi dan kedagingan, saudara. Itu hidup menurut emosi dan kedagingan. Atau menurut logika, semua dipikirkan menurut logika saja. Itu benar. Itu boleh, tapi harus ada proporsinya. Tapi sayangnya, saudara-saudara, jiwa berusaha, jiwa telah mengambil alih kehidupan manusia, sehingga aku hebat, aku bisa, semua adalah aku. Dan orang mengabaikan roh. Orang mengabaikan hati nurani yang memang karena kejatuhan dalam dosa, hati nurani itu sudah menjadi lemah. Karena jiwa menjadi dominan, maka hati nurani seringkali diabaikan. Itu sebabnya kita sering mendengar, orang berbuat kejahatan namun tidak menyesali kejahatannya. Kebutuhan akan Allah, kesadaran akan Allah tetap ada, tapi kehilangan, saudara-saudara, kehilangan pengenalan akan Allah yang benar. Sehingga karena merasa butuh Allah, tapi tidak mengenal Allah yang benar, maka manusia menciptakan Allah bagi dirinya sendiri. Manusia takut kepada Allah, lalu manusia menciptakan Allah bagi dirinya sendiri, Allah yang murka kalau hatinya tidak dibikin senang, Allah yang melakukan yang jahat kalau dia hatinya tidak dibikin senang. Dan ada begitu banyak Allah di dunia ini kemudian, karena tiap-tiap orang, karena tiap-tiap suku bangsa menciptakan Allah bagi dirinya sendiri. Dan saudara-saudara, Allah yang aneh. Karena perintah dari satu Allah bisa bertentangan dengan Allah yang lain. Intuisi juga menjadi begitu rusak. Kadang intuisi itu sudah sama sekali tidak berfungsi. Tapi intuisi itu seringkali juga berfungsi secara salah. Dan intuisi yang salah ini berkolaborasi dengan Allah yang salah, menyebabkan orang kemudian menjadi paranormal, menjadi peramal-peramal, menjadi dukun-dukun, tukang santet. Itu karena intuisi yang salah menyatu dengan Allah yang salah. Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia yang sekarang ini. Tidak separah itu, tidak semua orang menjadi dukun, tukang santet, dan sebagainya. Tapi kita hidup dalam satu dunia di mana jiwa menjadi dominan. Tubuh hanya menjadi boneka dari jiwa yang dominan, yang dikuasai oleh kedagingan. Dan roh diabaikan, atau roh itu sudah kehilangan pengaruhnya sama sekali. Dan saudara-saudara, di dalam kehidupan sehari-hari kita melihat orang-orang yang dikuasai oleh roh ketakutan, lemah, tidak mengasihi, dan tidak tertib. Contohnya gampang untuk zaman sekarang ini. Panic buying, belanja karena panik. Saudara, orang belanja karena panik itu pertama digerakkan oleh roh ketakutan. Kalau tidak takut, buat apa belanja karena panik? Yang kedua, roh yang lemah ini serakah. Digerakkan oleh keserakahan juga. Membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, memborong barang-barang yang tidak dibutuhkan, dan mengabaikan kasih. Lupa kalau orang lain butuh akan hal yang sama. Pokoknya aku sudah dapat, masa bodoh. Dan roh yang tidak tertib, melupakan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ketertiban dilupakan sama sekali, meskipun keadaan tidak tertib ini merugikan orang lain. Orang sekarang bilang, itu suka-suka gua, itu kan suka-suka saya, enak buat saya, musibah buat kamu, urusanmu. Saudara-saudara, itulah dunia tempat kita sekarang berada. Itulah dunia tempat kita sekarang berada. Apalagi dalam situasi seperti ini. Baru-baru ini ada tagar yang menjadi viral. Indonesia terserah, katanya.
Dokter-dokter, tenaga medis sudah putus asa di dalam menghadapi wabah COVID ini. Mereka 3 bulan tidak bertemu dengan anak istri. Mereka berada dalam garis depan yang penuh dengan risiko untuk ketularan dan mati. Tapi orang-orang berbuat semaunya sendiri, mengabaikan semua aturan yang sebenarnya bisa mempersingkat situasi yang buruk ini menjadi baik. Indonesia adalah negara yang sekarang ini sedang menuju keadaan yang paling buruk. Sebab apa? Di negara-negara lain keadaan sudah mulai baik, tapi Indonesia menjadi makin buruk. Saudara-saudara, sebab bangsa kita sebagaimana bangsa-bangsa lain memang dikuasai oleh roh yang lama, oleh jiwa yang roh ketakutan, lemah, tidak mengasihi, dan tidak tertib. Dengan catatan, di Indonesia ketidaktertiban itu luar biasa. Bahkan orang-orang yang seharusnya pemuka-pemuka yang seharusnya menunjukkan ketertiban di Indonesia justru ada yang bertindak bertentangan dengan protokol-protokol yang berlaku. Tapi di hari Pentakosta ini saya ingin mengingatkan saudara-saudara bahwa di dalam Tuhan Yesus kita menerima Roh Kudus dan roh yang baru. Kembali kepada ayat renungan kita tadi. Di dalam kitab Nabi Yeskiel pasalnya yang ke-36 ayat 26 dan 27. Tuhan berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku," kata Tuhan, "rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku," namanya tertib, "dan melakukannya." Itu namanya tertib. Saudara-saudara, roh yang baru Tuhan berikan kepada kita serta dengan diberikannya Roh Kudus. Apa roh yang baru? Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, "Sebab Allah memberikan kepada kita, kepada saudara dan kepada saya, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Saya ulangi lagi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara, bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan menyebabkan kita mampu menghadapi semua tekanan penderitaan dengan tenang, tidak panik mendengar kabar-kabar buruk. Dengar, bukan roh ketakutan. Ini berarti kita masih bisa merasa takut, tapi bukan ketakutan. Ketakutan adalah takut yang tidak terkendali. Ketakutan itu adalah takut yang tidak terkendali. Kita mampu menghadapi tekanan penderitaan dengan tenang, tidak panik. Takut, tapi tidak ketakutan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Habakuk dalam kesaksiannya. "Pada waktu aku mendengar penjarahan-penjarahan yang dilakukan oleh musuh di tanah airku. Pada waktu aku mendengar bahwa musuh menjarah habis ternak kambing domba, menjarah habis hasil kebun anggur dan sebagainya, sehingga tidak ada lagi yang tersisa." Dia bilang, "Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat tidurku." Ini pernyataan orang yang takut. Tetapi dia tidak ketakutan, sebab dia bilang, "Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami." Ada masalah-masalah kehidupan yang kita tidak bisa hindarkan.
Ya saudara, ada masalah-masalah kehidupan yang tidak kita harapkan, tapi terjadi dan kita tidak bisa hindarkan. Takut. Saya takut dengan situasi yang ada sekarang ini. Tapi tidak ketakutan, sebab rohnya di dalam kita. Orang Kristen kalau nggak takut dengan situasi sekarang ini, namanya nekat. Dan itu bukan yang Tuhan kehendaki. Takutlah, nggak apa-apa, wajar. Tapi tidak ketakutan. Bersikaplah dengan benar, sesuai dengan protokol-protokol yang ada. Yang kedua dikatakan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan roh ini menyebabkan kita sanggup memikul beban seberat apapun dengan baik. Saudara-saudara, kita sedang menghadapi satu krisis ekonomi. Dan ini merupakan satu beban yang akan menimpa sebagian besar dari bangsa kita. Orang-orang kaya mengeluh pada sebetulnya mereka tidak akan hancur karena krisis ekonomi ini. Karena ketakutan mereka saja. Tapi orang-orang menengah ke bawah, mereka yang akan sangat menderita. Seperti saudara dan saya dengan krisis ekonomi ini. Itu menjadi beban yang berat. Tapi seberat apapun kita bisa menanggungnya dengan baik. Karena Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Itu sesuai dengan kesaksian Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bukan orang yang dipatahkan dan dihancurkan oleh beban berat. Tapi kalau kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, roh yang memberi kita kekuatan akan membuat kita kuat menanggung segala beban. Seberat apapun kita akan menanggungnya dengan baik. Yang ketiga adalah roh kasih. Roh kasih menyebabkan kita tidak memikirkan diri sendiri saja, tapi sangat peduli pada orang lain. Di dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-10 dikatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kasih tidak berbuat jahat pada sesama manusia. Saudara-saudara, kebalikan dari roh kasih adalah kebencian, atau sebetulnya mungkin lebih tepat, kita tidak benci, tapi egois. Memikirkan diri sendiri. Panic buying itu menyatakan tidak ada roh kasih. Saudara-saudara, kalau yang dibeli bahan kebutuhan pokok, ya masih bisa lah. Tapi kalau yang diborong tisu atau hand sanitizer sampai di toko habis, kemudian dicari dan terakhir dapatnya adalah disimpan oleh satu orang dengan alasan nanti bisa dijual mahal. Itu kan jelas orang yang egois, yang tidak punya roh kasih. Ada saya bercerita tentang kejadian seperti itu di kota, di county tempat dia tinggal. Hand sanitizer habis. Lalu dicari, kok bisa hand sanitizer habis? Ini di Amerika, saudara-saudara. Hand sanitizer habis. Dan akhirnya ketahuan. Ini satu county, bukan satu kota besar, satu county. Akhirnya ketahuan. Ada satu orang yang memborong hand sanitizer, 18.000 botol dihabiskan. Lalu disimpan di gudang. Lalu petugas-petugas keamanan bilang, hak kamu untuk membeli, tapi kamu bukan pedagang. Kalau kamu jual, kamu akan ditangkap. Kau pakai itu sampai habis, tidak apa-apa, hak kamu, katanya. Tapi kalau kamu jual, kamu akan ditangkap. Dan orang itu cuma bisa melek merem gitu. Akhirnya saudara-saudara, dia bagi-bagi cuma-cuma itu hand sanitizer. Saudara-saudara, roh kasih tidak melakukan hal yang sedemikian. Meskipun dia berhak untuk memborong, tapi memikirkan keperluan orang lain juga. Termasuk juga tidak melakukan kejahatan yang tidak langsung, meskipun kejahatan itu menguntungkan kita. Saya ulangi lagi, roh kasih menyebabkan kita tidak melakukan kejahatan yang tidak langsung, kejahatan tidak langsung, meskipun kejahatan itu menguntungkan kita. Sebagai contoh, saya 30 tahun lebih berpraktek dokter, dan saudara, ada saja
pegawai-pegawai yang karena kebutuhan pribadinya, yang karena malas, dia datang, dokter, saya minta surat sakit. Itu pekerjaan paling gampang, saudara. Kita tinggal tulis surat dan dia membayar. Itu adalah pekerjaan yang paling gampang. Tapi itu melakukan kejahatan secara tidak langsung. Sebab apa, saudara? Majikannya dirugikan dengan tindakan saya itu. Maka saya selalu bilang, oh maaf ya, terima kasih, kamu cari di tempat lain. Saya dokter praktek, bukan jual surat keterangan sakit, saya bilang. Saya dokter praktek mengobati orang sakit, bukan jual surat keterangan tidak sakit. Saudara-saudara yang kekasih, tidak melakukan kejahatan yang tidak langsung. Itu kan kejahatan yang tersembunyi. Majikannya yang dirugikan, ya, saya diuntungkan. Tapi itu tidak boleh dilakukan. Yang keempat adalah roh ketertiban. Roh ketertiban menyebabkan kita tidak berlaku seenaknya sendiri. Karena menyadari bahwa hidup tertib itu tidak merugikan orang lain, dan hidup tertib itu adalah sarana untuk memberkati orang lain. Hari-hari ini sangat menyedihkan. Orang tidak hidup tertib karena dia merasa, saya nggak perlu pakai masker, saya nggak sakit kok. Saya nggak perlu pakai masker, saya nggak perlu saya nggak perlu itu, wong saya sehat-sehat saja. Berjubel-jubel di pasar, dibilang tidak mudik, tapi tetap saja mudik dan sampai di tempat membawa penyakit. Ini kelakuan yang tidak tertib. Ini kelakuan yang tidak tertib. Saya minta maaf, tapi ini kenyataan. Ini adalah kenyataan. Dan saudara-saudara, sekali COVID masuk ke desa tidak mempunyai sarana kesehatan yang memadai seperti di Jakarta atau seperti di Surabaya atau seperti di Cirebon. Desa sarana kesehatannya minimal. Sekali COVID masuk di desa, maka pengendaliannya akan susah sekali. Kelakuan yang tidak tertib itu bisa membinasakan orang lain. Kelakuan yang tidak tertib itu bisa membinasakan orang lain. Tapi saudara-saudara, Tuhan mengaruniakan kita roh ketertiban sehingga dikatakan tadi, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itu tertib, saudara. Itu namanya tertib. Itu ada namanya tertib. Tapi memang satu kenyataan, saudara, bahwa jiwa aku yang dikuasai kedagingan ini masih berusaha tidak mau tunduk pada roh yang baru itu. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang mengaku sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi pola hidupnya tetap seperti yang dulu. Mereka tetap dikuasai ketakutan, mereka dikuasai kelemahan, mereka tidak mengasihi dan tidak tertib. Berapa orang dari antara saudara yang ikut-ikutan panic buying? Berapa orang di antara saudara yang mengabaikan protokol kesehatan? Berapa orang dari antara saudara yang sedikit-sedikit bilang, mati aku, mati aku, mati aku? Saudara-saudara, kita tidak dipanggil untuk mati, kita dipanggil untuk hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, tidak seharusnya kita hidup dikendalikan oleh jiwa kita. Dalam istilah dari seorang penginjil, pendeta besar di Tiongkok namanya Watchman nih, soulless person. Kita bukan orang yang dikendalikan oleh jiwa, tapi kita adalah spiritual man, orang yang rohani, yang dikendalikan oleh roh. Sebab Tuhan memberikan kita roh yang baru. Apa yang harus kita lakukan supaya jiwa ini mau tunduk kepada roh? Roh kita harus menjadi lebih kuat daripada jiwa kita. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius demikian. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atas engkau. Saudara-saudara, karunia Roh Kudus yang ada di dalam kita tidak diberikan dengan cuma-cuma. Aku akan memberi rohmu diam di dalam batinmu.
Aku akan memberi rohku diam di dalam batinmu. Roh Kudus, roh Allah diam di dalam batin kita. Bukan cuma untuk diam di dalam batin kita dan tidak melakukan sesuatu. Roh itu perlu kita kobarkan. Karunia, roh itu datang ke dalam saya, ke dalam saudara, memenuhi kita, membawa karunia-karunia. Dan karunia-karunia itu perlu kita kobarkan. Dan itulah cara untuk membangun jemaat. Dan itulah cara untuk membangun diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan, sebagaimana dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk menyembuhkan orang sakit, ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ada karunia menafsirkan bahasa roh, ada karunia untuk berbahasa roh, ada 9 karunia roh. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Kamu mempergunakannya untuk membangun jemaat. Saudara-saudara yang kekasih. Tapi bisakah kita membangun orang lain kalau kita tidak membangun diri kita sendiri? Mustahil. Karunia roh yang diberikan kepada kita itu juga perlu untuk membangun diri kita sendiri. Sebelum bisa membangun orang lain, harus membangun diri kita sendiri. Kalau kita cuma membangun orang lain, mengajar orang lain, tapi tidak membangun dan mengajar diri kita sendiri, itu namanya jargoni. Bisa mengajar tapi tidak melakoni. Dan saudara-saudara, karunia roh diberikan Allah juga kepada kita untuk membangun diri kita sendiri. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua dan ayat yang keempat dituliskan begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh itu yang mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang keempat dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi ada dua hal, saudara. Membangun diri sendiri dan membangun jemaat. Untuk membangun diri sendiri kita berbahasa roh. Saudara berbahasa roh, Tuhan memberikannya. Tapi untuk membangun jemaat kita memakai karunia yang lain. Dan bagaimana dengan Rasul Paulus? Rasul Paulus sendiri mengakui bahwa dia berbahasa roh lebih dari semua orang lain. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-18. Rasul Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Aku bersyukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ada orang yang bilang, bahasa roh itu untuk orang yang tidak beriman. Kalau saudara berpegang pada pengakuan itu, maka Rasul Paulus adalah orang yang paling tidak beriman. Sebab dia bilang, aku berkata-kata bahasa roh lebih dari kamu semua. Beranikah saudara bilang Rasul Paulus tidak beriman karena dia berbahasa roh? Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata kemudian dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-5a, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Bukan sebagian dari kamu, tapi kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Tapi lebih dari itu supaya kamu bernubuat. Maksudnya apa? Semua orang bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saya ulangi lagi saudara, supaya menjadi jelas bagi saudara. Di sini Rasul Paulus kata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Artinya tidak seorang pun terkecuali. Tapi kemudian dia berkata juga, tapi usahakan supaya kamu bernubuat. Dengan kata lain, semua orang bisa berbahasa roh. Usahakan kamu bernubuat, karena belum tentu semua orang bernubuat. Mungkin orang lain akan menyembuhkan orang sakit. Mungkin orang lain akan berkata-kata dengan hikmat. Mungkin orang lain akan menafsirkan bahasa roh. Tapi kamu semua bisa berbahasa roh. Sebab apa? Itu membangun dirimu sendiri. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ini juga, Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus tentang bahasa roh. Demikian.
Jemaat di Korintus itu memakai bahasa roh secara tidak teratur. Dalam pertemuan ibadah di mana berkumpul begitu banyak orang, semua berbahasa roh. Sehingga saudara-saudara, ibadah itu terkesan kacau balau. Lalu Rasul Paulus bilang, itu nggak boleh begitu. Aku sendiri lebih suka mengucapkan 5 kata-kata sesuai dengan akal budi yang dimengerti kamu daripada mengucapkan ribuan bahasa roh di tengah perhimpunan jemaat. Jadi saudara-saudara, menggunakan bahasa roh itu ada tempatnya. Bahkan Rasul Paulus berkata, kalau dalam perhimpunan jemaat kamu mau berbahasa roh, diamlah, berbahasa roh di dalam batinmu, di dalam rohmu kepada Allah. Saudara-saudara, dan supaya tidak salah mengerti bahwa Rasul Paulus melarang bahasa roh, di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-9 menegaskan demikian. Karena itu saudara-saudara, jangan melarang orang berbahasa roh. Ini adalah satu pernyataan yang tegas. Karena itu saudara-saudara, jangan melarang orang berbahasa roh. Cuma di dalam ibadah bersama-sama itu perlu diatur supaya tidak kacau. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, dari Pentakosta ini saya ingin menekankan kembali, mengingatkan kembali kepada saudara bahwa satu, kita perlu mengobarkan karunia Roh Kudus yang ada di dalam kita, agar roh baru yang ada di dalam kita dibangun menjadi makin dominan dan makin kuat di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa hidup menurut roh, menjadi manusia rohani. Yang kedua, karunia yang berfungsi untuk membangun diri kita sendiri, itu adalah bahasa roh. Karena itu saya mendorong saudara semua untuk berbahasa roh seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-5a. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Ini pernyataan yang tidak bisa disalah tafsirkan. Aku suka supaya kamu semua, bukan sebagian, kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kalau sampai hari ini saudara adalah orang-orang yang belum dipenuhi Roh Kudus, berdoalah terus. Mintalah agar Roh Kudus memenuhi saudara. Tuhan Yesus berkata, Dia naik ke sorga untuk memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dan kemudian juga Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-13, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anakmu, atau saya ulangi lagi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, dalam pemahaman saya, kemungkinan orang-orang tidak dipenuhkan Roh Kudus karena dia tidak memintanya. Bukankah Tuhan Yesus juga berkata, yang meminta diberi, yang meminta mendapat, yang mengutuk pintu, pintu dibukakan baginya. Kan gitu. Yang mencari mendapat. Saudara-saudara, berdoalah senantiasa sampai rohnya turun atas kita dan kita berubah menjadi manusia-manusia yang rohani, karena roh yang baru, roh yang bukan roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan kekuatan, roh yang mendatangkan kasih, roh yang mendatangkan ketertiban, mengendalikan kehidupan kita. Saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dan mengajak saudara semua menyanyi, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadapanmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Berserah penuh di hadirat
Tuhan, hari ini kami jemaat-Mu memperingati hari Pentakosta, hari di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus, dan sejak hari Pentakosta itu Engkau terus-menerus mencurahkan Roh Kudus-Mu atas jemaat-Mu, atas semua hati yang terbuka, atas semua hati yang menginginkannya, yang terbuka di hadapan hadirat-Mu. Itu sebabnya pada pagi hari ini hamba mau berdoa ya Tuhan, di antara kami ada yang hati-hatinya terbuka untuk Engkau, Engkau menggenapinya, memenuhkan mereka dengan Roh-Mu yang kudus, menggantikan roh mereka, roh manusia mereka dengan roh yang baru, bukan roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan membangun roh ini terus-menerus di dalam kehidupan kami umat-Mu. Bekerjalah ya Tuhan, supaya jemaat ini ya Tuhan menjadi manusia-manusia rohani yang hidup menurut pimpinan Roh Kudus, yang jiwanya tunduk kepada pimpinan roh, hati nurani yang bersih, intuisi yang baru yang bersih di dalam Tuhan, dan pengenalan akan Engkau. Bekerjalah ya Tuhan, jamahlah kami, jamahlah setiap saudara ini. Tidak ada satupun yang terkecuali mendapat karunia-Mu sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan doa berkat. Dan pada akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat serta perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melimpah di dalam kehidupan saudara, dan damai dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Shalom Jemaat juga Raja Wali, jumpa lagi bersama saya Yusuf Sugiarto, dan kali ini kita akan membahas recent update minggu ini. Recent update yang pertama adalah ibadah pada tanggal 7 Juni 2020 akan diselenggarakan pukul 8 pagi bertempat di channel YouTube GBI Raja Wali. Untuk informasi yang kedua adalah bagi saudara-saudara yang rindu untuk melakukan persembahan, saudara bisa mentransfernya di rekening di bawah ini ya. Dan untuk bagi saudara yang rindu untuk datang langsung ke kantor sekretariat, saudara bisa langsung mempersembahkannya di lokasi kantor sekretariat Ruko Villa Kaca Pimas nomor 15, Kota Cirebon. Nah, untuk jemaat diimbau untuk tetap semangat, tetap sepakat di dalam Tuhan, dan terus dukung dalam doa untuk bangsa dan negara kita Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa saudara-saudara untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman untuk ibadah minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.